Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang pandangan orientalis dan pandangan hukum, pakar hukum tentang orientalis. Sebelum kita bicara tentang orientalis, kita harus tahu apa itu orientalis. Orientalis berasal dari bahasa Yunani orient yang artinya timur, sedangkan dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan oriental, yaitu dunia ketimuran, dan ism, faham. Jadi orientalisme itu suatu pemahaman tentang dunia ketimuran. Orientalisme itu adalah sebuah mazhab atau ajaran di mana mereka mengkaji atau memahami dunia timur. Sedangkan secara umum orientalis itu adalah sebuah pemahaman atau opini orang-orang barat pemahaman atau opini orang-orang barat terhadap timur. Selanjutnya adalah sejarah munculnya gerakan orientalisme. Pada awalnya itu tidak tahu kapan, di mana, dan siapa orang pertama yang tertarik dengan ketimuran. Pada awalnya itu orang-orang orientalis itu mereka mempelajari tentang bahasa dan agama Islam. Di sini mereka mempelajari semua tentang budaya ketimuran, adat, agama, sampai ilmu pengetahuannya. Bermula pada abad 12, para rohib mereka datang ke Andalusia dan belajar di sana. Mereka belajar tentang agama, juga ilmu pengetahuannya, dan mereka bahasakan ke bahasa mereka. Selanjutnya, periode-periode tentang orientalis itu ada 4. Yang pertama periode benci, di mana periode ini dimulai sejak orientalis melaksanakan penelitian mereka terhadap Islam, dan sampai periode sesudahnya kaum orientalis memandang agama Islam itu dengan pandangan benci. Karena apa? Karena kaum orientalis itu mereka berasal dari gereja Katolik. Yang kedua, periode sanksi. Periode ini mereka bingung tentang bagaimana dan kebenaran tentang agama Islam itu sendiri. Yang ketiga, periode mendekati. Periode ini mereka menutup isi hati mereka terhadap orang-orang Islam. Yang keempat, periode toleransi. Periode ini mereka belajar pengetahuan dan sejenisnya, akan tetapi mereka khususkan hanya untuk kepentingan orang-orang umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan mereka. Yang ketiga, terus motivasi orientalisme itu ada 3. Yang pertama, motivasi agamaan. Perkembangan agama Islam itu dimulai di Eropa, itu dimulai di Andalusia, di mana di sana didirikan universitas, dan para pendeta juga rohib mereka bondong-bondong datang ke sana, belajar sekolah di sana. Mereka mempelajari segalanya tentang Islam dan pengetahuannya, dan mereka bahasakan ke bahasa mereka. Yang kedua, imperialisme dan politik. Itu dimana mereka mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan mereka agar umat Islam, khususnya para ulama atau pakar-pakar keilmuan umat Islam, mereka mandul
dalam pikirannya agar mereka itu tidak bisa berpikir lebih maju lagi. Yang ketiga, motivasi ilmiah. Motivasi ini timbul karena dorongan keingintahuan barat terhadap timur. Selanjutnya, pengetahuan subjektif. Beberapa aspek pandangan kaum orientalisme terhadap Islam itu dari sumber Al-Quran, juga hadis, fikih, dan lain-lainnya. Mereka berpendapat bahwa agama Islam itu salah satu sekte dari agama Yahudi. Itu yang mereka pikirkan. Dan yang terakhir, pandangan pakar hukum terhadap orientalis itu umat Islam ada yang memandang secara ekstrim bahwa mereka memusuhi atau menolak seluruh karya orientalis. Bahkan ada yang berpendapat bahwa umat Islam yang membaca tentang karya-karya mereka dianggap itu sebagai kaum antek Zionis. Yang kedua itu ada dua yang kedua itu ada golongan yang toleran, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama berlebihan, yaitu mereka beranggapan bahwa kaum orientalis itu bersifat objektif dan tidak intinya seluruh hasil karya mereka itu dianggap secara objektif. Dan yang kedua itu toleran, dan golongan yang kedua itu golongan yang toleran juga berpikir kritis. Mereka berpendapat bahwa karya-karya orang orientalis itu sepenuhnya mereka didedikasikan untuk kepentingan umum, bukan untuk golongan mereka. Mereka berpikiran bahwa kaum orientalis itu bersifat jujur. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.